Di beberapa tahap awal penelitian, para ilmuwan merekonstruksi megalodon seperti hiu putih besar versi lebih berbahaya dan lebih masif. Lalu, film-film mengikutinya menambah beberapa detail sendiri dan tada! Hasilnya adalah raksasa laut yang bisa tumbuh sampai 27 meter panjangnya. Tunggu. Megalodon biasanya memiliki panjang antara 15 sampai 16,5 meter, terkadang tumbuh sampai 18 meter. Sebagai perbandingan, lintasan bowling memiliki panjang 18 meter, bus sekolah sekitar 13,5 meter, dan rata-rata orang memiliki tinggi 178 cm. Jadi ya lumayan, megalodon. Tapi tetap bukan 27 meter. Bobotnya sekitar 50 sampai 60 ton. Setara dengan 10 gajah dewasa atau bahkan Boeing 737. Itu betinanya. Ukuran betina hampir 2 kali ukuran jantan. Satu lagi perbedaan di film dan kenyataannya. Megalodon tidak ada hubungannya dengan hiu putih besar. Hubungan terdekat mereka adalah sepupu, karena Megalodon sebenarnya adalah keturunan terakhir dari silsilah hiu berbeda. Selain itu, jenisnya memiliki ukuran 3 kali lebih besar dari rata-rata hiu putih besar. Megalodon memiliki hidung lebih pendek. Dan lagi, sirip dadanya lebih panjang daripada sirip dada hiu putih besar. Predator pada zaman dulu makan banyak, jadi mereka butuh sesuatu untuk menopang bobot mereka. Tapi keduanya punya penciuman yang bagus. Jadi, di zaman prasejarah pun, berenang sambil membawa daging mentah bukan ide yang bagus. Dan kalau sekarang jelas tidak aman. Entah Megalodon bersembunyi di kedalaman yang dipercaya sebagian orang, atau mereka sudah punah, adik sepupunya masih akan menunggu di luar sana. Selain itu, mereka suka memburu mamalia laut besar supaya mereka punya kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Itu pun sampai Mac jadi kesal dan tak sengaja memangsa temannya. Ya, siapa yang bakal tahu kan? Mereka punya gaya berburu yang berbeda. Hiu putih lebih suka menyelam lurus ke arah mangsa dan mencari titik terlemahnya, seperti kaki yang terlihat atau perut. Megalodon mengincar sirip dan ekor. Karena rahangnya yang hampir selebar 3 meter dan gigitannya dianggap paling kuat, giginya bisa menembus apapun. Terkadang seluruh gigi ditemukan tertancap dalam tulang hewan lebih besar seperti paus. Tanpa organ utama yang mereka gunakan untuk berenang, hewan laut yang malang itu tak akan berdaya dan tak bisa kabur. Namun, paus hanya bagian kecil dari makanan megalodon. Anjing laut, sapi laut, cumi-cumi, lumba-lumba, hiu lain. Megalodon juga mungkin tak akan menolak sekumpulan ikan kecil yang masuk ke mulutnya. Ngemil setelah makan malam besar memang tidak terkalahkan nikmatnya. Bahkan penyu raksasa tak akan aman di dalam tempurungnya. Mac mungkin menganggap itu sebagai tantangan sehari-hari yang berani. Sungguh makanan yang beragam dalam jumlah banyak pula. Megalodon biasanya memakan sekitar 1.130 kg makanan setiap hari. Pantas saja mereka mendominasi lautan. Dia punya hampir 300 gigi dalam 5 baris, dan gigi itu sangat tajam serta bisa tumbuh sampai 18 cm panjangnya. Bahkan namanya sendiri berarti gigi raksasa. Hei, mungkin mereka punya sepupu bernama ortodontia, yang artinya antara gigi berantakan atau kantong tebal. Megalodon mengganti ribuan giginya seumur hidup. Karena tidak begitu kuat, gigi Mac seringkali copot. Lalu mereka akan dapat gigi baru dalam waktu 1-2 hari. Jadi mereka bisa melanjutkan sesi berburunya tanpa gangguan berarti. Hal yang sama terjadi dengan hiu modern. Gigi baru menggantikan gigi rusak atau tua. Gigi yang tanggal adalah satu-satunya yang membantu ilmuwan melakukan penelitian terhadap megalodon. Mereka menemukan gigi itu di seluruh dunia. Yap, megalodon adalah pengelana. Mereka hidup di semua samudra dan fosil mereka ditemukan di seluruh benua, kecuali Antartika. Kenapa ya? Apa terlalu dingin? Karena rangka tubuh mereka tidak terdiri dari tulang keras, melainkan tulang rawan, gigi adalah satu-satunya bukti bahwa mereka pernah ada. Gigi-gigi itu memberi para ilmuwan banyak informasi termasuk ukuran tubuh.
Para ilmuwan pun menentukan dimensi ukuran hiu modern dari satu gigi saja dan melakukan hal yang sama dengan Meg. Megalodon memiliki gigitan terkuat dari semua makhluk hidup di bumi. Pasti akan seru melihat pertarungan antara Meg dan T-Rex misalnya. Sayangnya mereka melewatkan kesempatan untuk bertemu dan menjalin pertemanan yang awet karena dinosaurus punah lebih dari 60 juta tahun lalu. Sementara itu, Meg membuat takut semua makhluk laut dari 23 sampai 2,5 juta tahun lalu. Di mana Megalodon bisa hidup sekarang ini, mereka mungkin suka tempat yang juga disukai hiu modern seperti Florida, Hawaii, Brasil, Afrika Selatan, atau beberapa surga tropis lain. Kalau dipikir-pikir itu seru juga. Meg, ajak aku dong. Meg sendiri tidak punya pesaing setara atau musuh alami, tapi anak-anaknya terlalu lemah untuk membela diri. Itu sebabnya predator puncak ini harus memilih perairan dangkal yang hangat dengan arus tenang untuk membesarkan bayi mereka. Omong-omong, bayinya memiliki panjang 2 meter. Besar juga ya. Para ilmuwan sebenarnya menemukan gigi Megalodon muda. Jadi sepertinya Megalodon membesarkan bayi mereka di pantai Panama. Dan umurnya 10 juta tahun. Oke, waktunya bertemu salah satu kemungkinan rival Megalodon, sang raksasa paus sperma. Panjangnya 13,5 sampai 18 meter. Ukurannya jelas membuat paus sperma bisa menjadi penantang Megalodon. Paus sperma masa kini tidak punya gigi besar, tapi leluhur mereka yang hidup sekitar 13 juta tahun lalu memilikinya. Gigi terbesar yang pernah ditemukan memiliki lebar 12,7 cm dan panjang 35,5 cm. Itu kira-kira seukuran botol soda yang paling besar. Pasti pertarungan yang menarik. Kita sedang membahas para predator laut raksasa. Tapi ini bukan satu-satunya hewan prasejarah menarik yang berkeliaran di laut. Sebenarnya hiu adalah sebagian dari makhluk tertua di planet kita. Lebih tua dari serangga, mamalia, dinosaurus, bahkan pohon. Peristiwa kepunahan massal menyapu sebagian besar kehidupan di bumi. Asteroid besar jatuh di permukaannya, benua terbagi, dan banyak hal lain terjadi. Tapi hiu tetap ada, hidup, gigih, dan sepertinya tidak kontak dengan dunia luar. Bersantai dan melakukan urusannya sendiri. Hiu spiny sebenarnya salah satu hewan pertama yang memiliki rahang. Tapi rahang itu tidak berguna sih, karena panjangnya cuma sekitar 30,5 cm. Meg nggak bakal peduli dengan hiu ini. Dan dia juga bukan hiu sejati, cuma mirip. Kalau kamu penasaran bagaimana wujud kombinasi belut dan hiu, ini dia. Hiu belut lebih suka air tawar. Panjangnya mencapai 1 meter dan punah sekitar 200 juta tahun lalu. Karena dinosaurus muncul sekitar 230 juta tahun lalu, hiu belut mungkin hadir untuk memberi mereka sambutan hangat dan menyiapkan prasmanan. Tapi sayangnya, dinosaurus mengira mereka hidangan penutupnya. Nah, predator yang satu ini akan membuat orang-orang berteriak di pantai berpasir saat liburan kalau dia masih hidup. Hiu Ginsu. Dijuluki demikian dari pisau Ginsu karena mulut besarnya yang berisi 500 gigi tajam. Salah satu hobi hiu monster ini adalah memburu penyu besar. Oke, serius. Ada masalah apa antara hiu dan penyu ini? Hiu bergigi gunting. Ini baru menarik. Mereka hidup sekitar 300 juta tahun lalu dan memiliki kepala yang aneh. Bagian paling anehnya adalah rahang mereka. Hiu ini tidak menanggalkan gigi mereka yang tua dan rusak, tapi terus menumbuhkan gigi baru di belakang. Gigi di depan kemudian didorong lebih ke depan dan seiring usia, gigi hiu itu akan terlihat seperti gunting yang aneh. Para ilmuwan belum yakin kenapa prosesnya seperti itu. Hei, waktunya memanggil ortodontis! Bahkan saat masa kekuasaan Meg yang panjang, predator prasejarah favorit kita bukan saja hiu raksasa yang menyeramkan. Misalnya, ya itulah aku sulit menyebut namanya. Jadi, kupanggil saja dia Mr. C. Sayangnya, fosil yang ditemukan tidak cukup untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi beberapa penelitian mengatakan,
giginya memiliki panjang lebih dari 12,7 cm. Itu berarti tubuhnya bisa tumbuh sepanjang 6 meter. Oh, andai saja dia meninggalkan beberapa gigi lagi, kurasa bukan cuma Mac yang bakal jadi bintang film dari masa itu. Hampir Mr. C, hampir.